Shalom adik-adik. Kak Ros, shalom. Apa kabar hari ini? Shalom juga Kak Lindung. Kabar sehat-sehat saja Kak Lindung. Kak Wow. Lindung apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Adik-adik, apa kabar di rumah? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia. Nah, hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Nah, sebelum kita ibadah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya adik-adik. Yang pertama, kita harus mandi, wangi ya. Kemudian berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Yang kedua, Kak Ros, apa itu ya? Yang kedua, kita harus menyiapkan Alkitab kita Kak Lindung. Karena Oke. nanti ketika kita membaca firman Tuhan, Mm-mm. kita tidak ketinggalan Kak Lindung. Dan kita Ya. juga bisa ikut membaca. Oke, nah berikutnya adalah adik-adik harus ikut ibadah ini dari awal sampai akhir, bahkan sampai doa berkat. Nah adik-adik pada saat ibadah jangan lupa siapkan hatinya, pikirnya untuk Tuhan Yesus. Dan pada saat ibadah tidak boleh sambil main game, boleh nggak itu Kak? Tak boleh Kak Lindung, nanti jadi tidak fokus deh. Oke. Dan berikutnya adalah kalau pada saat ibadah kita tidak boleh sambil makan-makan, sambil tidur-tiduran ya. Kita harus ibadah betul-betul untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Saatnya kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Mari masuk di dalam hidup kami. Mari Roh-Mu penuhi setiap kami Bapa. Engkau juga memberkati orang tua yang mendampingi anak-anaknya Tuhan. Biar mereka mendapatkan kuasa Allah daripada-Mu Tuhan. Dan setiap apa yang kakak-kakak sampaikan boleh terpancar di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, adik-adik yang siap memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dur. Saya laskar Kristus, siap gerak dur. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dur. Saya laskar Kristus, siap gerak dur. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan.
Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, sek 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 bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, sek 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 bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, sek 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 bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, sek 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 bikin kacau setan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami dan kesehatan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk negara kami Indonesia, dan Engkau berkati Bapak Presiden hingga pemerintahannya. Tuhan, Engkau berkati Kota Tanjung Pinang, Engkau berkati Ibu Wali Kota dan jajaran lainnya. Tuhan, Engkau berkati gereja kami, Engkau berkati Bapak Gembala dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, Engkau berkati juga anak-anak sekolah minggu dan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya doa kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Hanya doa kami Tuhan, seluruhnya kami alaskan kepada anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa
adik-adik, kembali lagi bersama Kak Lindung. Selamat hari Minggu. Nah, Kak Lindung hari ini akan cerita tentang kisah. Ya, tunggu dulu. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Bapa yang baik, hari ini kami mau siapkan telinga kami, hati kami untuk Tuhan Yesus. Biar setiap firman Tuhan yang masuk di dalam hidup kami boleh berbuah, bertumbuh, dan menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, bahkan semua orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, Kak Lindung mau tanya, adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat ya? Pasti mama papanya juga sehat ya. Nah, hari ini adik-adik Kak Lindung mau cerita tentang, tunggu dulu, Kak Lindung beres-beres dulu. Kak Lindung beres-beres dulu. Tidaklah, Kak Lindung baca Alkitab dulu lah. Tapi Kak Lindung lupa, siram bunga di rumah. Aduh, sibuk sekali ya, beres-beres dulu lah. Ini semua berantakan, nggak semua diberesin. Gimana nih? Semua sibuk, tapi nggak apa-apa. Kak Lindung baca Alkitab lagi lah. Di mana tertulis ya? Di Kisah Para Rasul. Belum beres ini. Kak Lindung harus beres-beres dulu ini. Aduh. Gimana ini ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti aja beres-beresnya ya adik-adik. Nah, hari ini Kak Lindung mau cerita di Alkitab ada murid Kristus yang sibuk melayani. Siapakah dia? Dia adalah Petrus dan, ada yang tahu? Petrus dan Yohanes, betul. Kakak mau tunjukkan gambarnya. Ini. Petrus dan Yohanes mereka sibuk melayani. Mereka harus bercerita tentang firman Tuhan. Mereka harus mendoakan orang-orang yang mereka jumpai. Kemudian mereka harus beri makan. Bahkan mereka harus pikirkan orang janda-janda miskin. Mereka harus kasih makanan mereka. Saking sibuknya adik-adik, mereka kewalahan karena pada saat waktu itu murid Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin banyak. Akhirnya Pak Petrus dan Pak Yohanes kewalahan. Dan mereka berpikir seperti ini, adik-adik. Ini gimana ya kita ya? Kalau bekerja gini terus, kita kasihan banget. Jadi mereka memutuskan untuk berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, meminta jawaban dari Tuhan, supaya mereka tidak kewalahan lagi melayani murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik. Akhirnya setelah mereka berdoa adik-adik, mereka memutuskan menunjuk orang, ada 7 orang untuk membantu mereka dalam pelayanan. Adik-adik tahu siapa saja namanya 7 orang itu? Ada yang tahu? Yang tahu coba pegang telinganya, pegang. Nah, sekarang kita mau tahu siapa saja yang 7 orang ini yang dipilih untuk membantu pelayanan mereka, ya. Dibantu pelayanannya Petrus dan Yohanes. Kita buka Alkitab kita, adik-adik yang sudah siapkan Alkitabnya, katakan ini Alkitab saya Kak Lindung, ya. Buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 ya. Kak Lindung akan baca dari sini, adik-adik lihat Alkitabnya baik-baik, buka matanya, lihat Alkitabnya, terus kita baca sama-sama. Di situ perikopnya dibilang 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ya, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, ya. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 2 adik-adik, lihat Alkitabnya. Berhubungan dengan itu, ke-12 murid itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak rasa puas karena kami melalaikan firman Allah dan melayani
melayani meja, ya. Dan yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal, baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, ya. Petrus dan Yohanes, mereka menunjuk 7 orang. Ayat 4, adik-adik lihat Alkitabnya. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus. Siapa? Yang pertama adalah Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan yang kedua Filipus, ketiga Prochorus, keempat Nikanor, kelima Timon, keenam Parmenas, dan terakhir adalah Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Di situ dulu, nanti kita lanjutkan lagi adik-adik. Nah, mereka ini semua ini ditunjuk untuk membantu Pak Petrus dan Pak Yohanes. Nah, mereka memberi mereka makan janda-janda miskin, terus mendoakan, bahkan adik-adik si Stefanus dan juga si Filipus mengerti kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah mengerti firman Tuhan hari ini? Nah, kita akan lanjutkan adik-adik. Nah, jadi mereka menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang mereka jumpai, kepada janda-janda miskin, dan kepada orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan. Wah, firman Tuhan itu adik-adik hebat dan luar biasa, ya. Nah, kemudian adik-adik, hari ini kita dapat pelajari tentang apa ya hari ini? Kisah Pak Petrus dan Pak Yohanes. Nah, adik-adik kita bisa lihat mereka sibuk melayani, mereka mendoakan orang sakit, mereka memberi makan orang yang tidak mampu, mereka melayani juga orang-orang yang janda miskin adik-adik. Ya, tapi karena kenapa mereka mau melayani adik-adik? Karena mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus atau Kristus sudah lebih dahulu melayani mereka, sudah terlebih dahulu mengasihi mereka, ya adik-adik. Nah, mereka juga melayani semua orang supaya semua orang itu tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan semakin hari semakin banyak orang yang diselamatkan melalui pelayanan Petrus dan Yohanes. Nah, sekarang Kak Lindung kan yang Kak Lindung ceritakan itu kan tentang Alkitab, tentang murid-murid Kristus pada waktu itu. Aku kan masih kecil, aku bisanya apa dong? Ya, pasti tanya gitu ya adik-adik. Terus Kak Lindung, kalau saya masih kecil saya harus pergi khotbah gitu, atau pergi pelayanan, doakan orang yang sakit, keluar dari rumah, kan ini musim corona. Nah, adik-adik bisa berbuat banyak sekali pada saat ini walaupun di rumah. Yang pertama, adik-adik bisa berdoa buat teman-teman kalian yang di luar rumah kalian, berdoa di rumah, ya. Doakan mereka yang sedang sakit, doakan mereka, dan itu adalah sebuah pelayanan juga. Enggak apa-apa di rumah, doakan saja mereka. Terus apalagi yang bisa adik-adik lakukan? Adik-adik bisa berbagi apa saja, terserah, bagi makanan, mungkin di gang-gang rumah adik-adik atau di komplek rumah adik-adik juga bisa adik-adik lakukan. Terus apalagi yang adik-adik bisa lakukan? Adik-adik juga bisa lakukan menyampaikan firman. Nah, kalau ada di rumah akong, amah, kakek, nenek, tante, oom, ya, opung gitu. Adik-adik bisa sampaikan firman Tuhan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itu adalah satu-satunya kita menyampaikan firman Tuhan supaya mereka juga diselamatkan, supaya juga mereka mengerti firman Tuhan. Itu bentuk pelayanan adik-adik yang adik-adik bisa lakukan. Bukan cuman di luar keluar, adik-adik juga di rumah bisa lakukan pelayanan firman Tuhan. Nah, kakak percaya adik-adik bisa melakukan semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Petrus dan Yohanes itu bukan karena mereka banyak harta, bukan mereka kuat, bukan karena mereka hebat, ya, tetapi mereka bukan saja kuat tubuh,
Besar ya. Bukan saja kuat badan mereka, tetapi mereka juga penuh dengan iman mereka kepada Kristus, dan mereka mengerti, mereka melayani bukan karena mereka minta imbalan, karena mereka tahu Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani mereka, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi mereka. Nah, adik-adik hari ini sudah mengerti, bukan saja kita lakukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus melakukan untuk orang banyak. Ya, adik-adik yang mengerti katakan amin. Ya, hebat sekali adik-adik semua. Kita lanjutkan lagi baca, karena masih ada adik-adik, ini harus dibaca semuanya. Sampai di mana ya kira-kira ya? Kita lihat ayat yang ke-6. Kita lanjutkan ya adik-adik. Ayat ke-6, lihat Alkitabnya, buka lagi Alkitabnya, angkat lagi Alkitabnya, lihat Alkitabnya, baik-baik. Perhatikan ayat yang 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Adik-adik, kita itu nggak bisa bekerja sendiri adik-adik. Kita itu harus punya tim, tim itu gak sejenis makanan? Oh tidak, kita itu harus punya teman. Jadi kalau kita kerja sendiri, kalau adik-adik di rumah, contoh mamanya suruh hari ini kamu harus masak, bersihkan rumah, ngepel, terus apa lagi ya? Banyak semuanya. Kalau sendiri kita lakukan pasti kita kewalahan, kecapean. Tetapi kalau kita kerja bersama-sama, tidak akan terasa berat, semua terasa ringan. Sama juga halnya kita melayani untuk Tuhan Yesus. Kita harus sama-sama melayani Tuhan Yesus. Bukan cuma kakak saja yang harus menyampaikan firman, adik-adik juga bisa menyampaikan firman. Bukan saja kakak yang jadi WL setiap hari Minggu ya, tapi adik-adik juga bisa. Terus apa yang bisa lagi adik-adik lakukan? Adik-adik bisa bernyanyi di rumah lagu-lagu TikTok. Bukan, lagu-lagu sekolah minggu. Lagu-lagu sekolah minggu. Nyanyikan lagu sekolah minggu. Mungkin adik-adik bisa ulang lagi, lihat lagi ibadah-ibadah yang sudah lalu. Ikuti lagunya lagi. Supaya semakin hari semakin bisa. Ya, adik-adik, setiap hari Minggu kakak akan kasih ayat hafalannya. Nanti dilihat di terakhir video, di situ nanti ada ayat hafalan. Bagi adik-adik yang menghafal dan membuat videonya akan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Ya, bagi adik-adik yang bisa, setelah itu dihafal, kemudian divideokan. Setelah divideokan, adik-adik bisa kirim ke nomor, nanti akan dituliskan di situ ya. Nanti setiap hari Minggu kita akan tampilkan siapa yang hebat ya. Bukan berarti siapa yang hebat, semua harus kita bisa. Oke, siap? Nah adik-adik, hari ini sudah selesai ceritanya. Sekarang kita akan berdoa. Tutup Alkitabnya, letakkan Alkitabnya. Orang tua bisa dampingi anaknya. Orang tua juga bisa mendoakan adik-adik kita semua. Jadi ibadah ini bukan saja untuk anak-anak, tetapi untuk orang tua juga. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami telah belajar firman Tuhan. Kami melayani bukan berarti kami minta imbalan dari Tuhan, tetapi kami sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus terus pelihara kami, bahwa Tuhan Yesus terus jagai kami hingga saat ini. Tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, itu semua karena kasih Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Bapa yang baik, berkati adik-adik kami yang ada di rumah, mungkin mereka dalam keadaan sakit, mungkin mereka dalam keadaan sehat, tetapi kami percaya mereka dalam perlindungan Tuhan. Bapa yang baik, berkati juga setiap orang tua mereka. Bila menjadi orang tua yang luar biasa, mendidik setiap mereka menjadi teladan bagi setiap anak-anak mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis di Mazmur 37 ayat 4. Di Mazmur 37 ayat 4.
Adik-adik boleh hafal, kemudian divideokan. Setelah divideokan, adik-adik bisa kirim melalui WA Kak Lindung di nomor 0812 75 960776. Sekali lagi di nomor 0812 75 960776. Tuhan Yesus memberkati.